Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah rancangan percobaan. Pada pertemuan kali ini kita akan sampai kepada bahasan tentang uji beda rata-rata. Ini secara keseluruhan akan ada 16 tayangan PowerPoint. Kita mulai. Jika kita lihat evaluasi rataan pada diagram yang nampak ini, maka kita bisa melihat bahwa perlakuan dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu perlakuan kuantitatif dan perlakuan kualitatif. Perlakuan kuantitatif ini mudahnya dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi kalau menggunakan skala, itu skalanya adalah skala yang terukur ya, jadi ada 4 skala, jadi ada nominal, ordinal, rasio, dan interval. Nah, untuk kuantitatif ini adalah skala yang 2 disebut belakang, yaitu rasio dan interval. Untuk perlakuan kuantitatif, ini akan kita golongkan menjadi 2, yaitu kuantitatif tidak tersusun dan kuantitatif tersusun. Untuk yang tidak tersusun, maka pengujiannya akan menggunakan metode leg of fit. Sedangkan untuk kuantitatif tersusun, maka pengujiannya akan menggunakan ortogonal polinomial. Dua metode yang saya sampaikan tadi itu pada hakikatnya merupakan wujud dari analisis regresi. Kemudian untuk perlakuan kualitatif, ini digolongkan menjadi 2, yaitu kualitatif tidak terstruktur dan kualitatif terstruktur. Contoh metode pada tidak terstruktur adalah PNT, PNJ, DANET, DMRT, SNK, dan lain-lain. Sedangkan untuk kualitatif terstruktur, contohnya adalah kontras ortogonal. Jadi contoh untuk perlakuan kuantitatif misalkan dosis pupuk kandang, ya 0 kg per hektar, 10 kg per hektar, 20 kg per hektar, dan seterusnya. Sementara untuk perlakuan kualitatif, contohnya adalah jenis mulsa, ya, ada mulsa sampah pasar, mulsa anorganik, dan lain sebagainya. Itu contoh dari perlakuan kuantitatif dan kualitatif. Untuk perlakuan kualitatif, ini perlakuan yang taraf-tarafnya ditentukan berdasarkan jenis atau kategori. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak dalam bentuk angka. Jika dalam bentuk angka, maka tidak semua hukum aritmatika bisa kita jalankan. Perlakuan kualitatif tidak terstruktur, yaitu perlakuan yang taraf-tarafnya tidak dapat dikelompokkan menjadi sub-sub kelompok yang memiliki makna. Kemudian untuk menentukan pemenang, itu dilakukan pengujian yang mensyaratkan bahwa jika H0 perlakuan ditolak. Jadi untuk syarat pengujian ini itu mensyaratkan hanya jika H0 perlakuan ditolak atau post hoc test. Metode pengujiannya kita menggunakan PNT, PNJ, DMRT, SNK, DANET, dan sebagainya. Adapun bentuk umumnya persamaannya adalah uji alfa, jadi alfa ini adalah probabilitasnya 5% atau 1%, itu sama dengan nilai tabel alfa kali standar errornya. Perlakuan kualitatif terstruktur, yaitu perlakuan yang taraf-tarafnya dapat dikelompokkan menjadi sub-sub kelompok yang memiliki makna. Jadi beda dengan tadi ya, yang tadi tidak memiliki makna. Kemudian informasi yang dapat diperoleh adalah perbandingan antar perlakuan yang telah direncanakan sebelum pengumpulan data. Ini menjadi highlight-nya ya, bahwa sudah direncanakan sebelum pengumpulan datanya. Pengujian tidak mensyaratkan H0 perlakuan ditolak. Jadi kalau yang tadi, yang tidak terstruktur itu syaratnya H0 harus ditolak. Tapi untuk yang terstruktur ini, itu tidak mensyaratkan H0 perlakuan ditolak. Metode pengujian contohnya adalah kontras ortogonal. Lanjutkan secara cepat, ini ada 19 tayangan ya. Perlakuan kuantitatif adalah perlakuan yang taraf-tarafnya ditetapkan berdasarkan intensitas
atau pengukuran. Informasi yang dapat diperoleh selain perbandingan antar pelakuan juga dimungkinkan untuk menggambarkan pola perubahan atau tren yang kontinu. Jadi nanti akan ada model, kemudian modelnya akan dibuat gambar atau kurva. Adapun syarat pengujiannya itu hanya kalau H0 perlakuannya ditolak. Ya, jadi nilai F hitung harus lebih besar dari F tabel. Itu berarti H0 perlakuan ditolak. Metode pengujiannya itu menggunakan analisis regresi dengan pendekatan polinomial ortogonal atau lack of fit. Jadi kalau polinomial ortogonal itu contohnya adalah dosis vermicompost 0 kg per hektar, 5 kg per hektar, 10 kg per hektar, 15 kg per hektar. Jadi interval antara satu taraf perlakuan dengan taraf perlakuan lainnya itu sama. Kemudian ada lack of fit. Jadi metode ini digunakan kalau taraf antar perlakuannya itu tidak sama. Misalkan 0 kg per hektar, 5 kg per hektar, 15 kg per hektar, 20 kg per hektar. Jadi nampak bahwa interval antara satu taraf dengan taraf lainnya itu berbeda. Maka kita menggunakan metode lack of fit. Nah, itu ya diberi tanda nanti syarat penggunaan masing-masing pengujian ini. Kita masuk kepada uji beda nyata terkecil atau BNT, atau nama lainnya disebut juga sebagai LSD atau Least Significant Difference. Jadi uji BNT ini merupakan uji perbedaan antar rataan perlakuan yang banyak digunakan dan disalahgunakan. Jadi banyak digunakan karena sederhana dalam perhitungan, yakni satu nilai pembanding dapat digunakan untuk menentukan perbedaan dari seluruh perlakuan. Kemudian disalahgunakan karena tidak mengikuti rambu-rambu agar hasil pengujiannya absah. Adapun yang menjadi syarat dari uji BNT ini, yang pertama adalah jumlah perlakuan yang dibandingkan tidak banyak. Jadi sebaiknya kurang dari 10. Kenapa tidak banyak? Karena pada penjelasan tadi hanya ada satu nilai pembanding ya untuk setiap jarak yang diuji. Dan yang kedua, H0 sama dengan 0 ditolak. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa uji BNT bisa dilakukan bila H1-nya diterima atau bila F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel. Pengujian dengan BNT tidak sah bila H0 yang menyatakan pengaruh perlakuan sama dengan 0 diterima pada uji F dalam analisis keragaman. Jadi uji ini tidak bisa digunakan kalau nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Kemudian yang berikutnya menjadi tidak sah bila jumlah perlakuan banyak, kemudian dibandingkan secara keseluruhan. Membandingkan perlakuan yang memiliki rataan terbesar dengan perlakuan yang memiliki rataan terkecil. Ya, jadi ada digunakan untuk membandingkan yang di ujung kanan dibandingkan dengan di ujung yang sebelah kiri. Itu tidak sah, gitu ya. Jadi harus diperhatikan tahapan-tahapannya. Uji BNT ini memiliki bentuk umum persamaan BNT, yaitu BNT alfa sama dengan T alfa kali 2 kategalat dibagi R. Perhatikan akarnya ya, jadi akarnya itu akar panjang ya, bukan akar pendek tapi akar panjang. Kemudian alfa, yang dimaksud dengan alfa adalah taraf nyata yang dikehendaki atau ditentukan, umumnya untuk bidang kita ini menggunakan 1% atau 5%. Kemudian T, nilai T tabel pada taraf alfa pada nilai dB galat. Jadi T itu adalah T tabel yang dasarnya adalah alfa dan nilai dB galat. Jadi nilai dB galat itu akan menentukan juga berapa nilai tabel T-nya. Kemudian R banyaknya ulangan. Jadi kesalahannya biasanya kita lupa kalau akarnya ini panjang ya. Jadi kalau akarnya panjang artinya apa? 2 dikalikan ketinggalan, kemudian dibagi dengan R dan hasilnya di akar. Ya tentu berbeda kalau akarnya pendek gitu ya. Jadi Anda jangan segan-segan kalau ini akarnya panjang ya dipanjangkan menulisnya ya.
Ini contoh pengujian dengan BNT. Jadi misalkan alfanya kita tentukan 5% ya, maka T 5% dikalikan 2 kT galak dibagi R. T 5%-nya lihat di tabel atau di Excel itu 2,086. Ini contoh ya pada kasus sebelumnya, sehingga didapat nilai BNT alfa sama dengan 3,74. Jadi nilai 3,74 ini akan digunakan sebagai pembanding ya. Jadi nanti selisih antara rata-rata perlakuan dibandingkan dengan nilai BNT alfa ini. Langkah yang kedua, kita melakukan sorting, kita urutkan datanya dari besar ke kecil gitu ya, dari rataan besar ke rataan terkecil. Anda juga bisa sebetulnya mengurutkannya, merankingnya dari kecil ke besar. Tapi nanti secara refleks kalau nilai kecil dikurangi nilai besar, Anda akan memberikan lambang negatif. Padahal tidak demikian ya. Oleh karena itu sebaiknya Anda ranking dari data paling besar ke data paling kecil, gitu ya. Kalau menggunakan Excel ini mudah sekali ya. Dan yang ketiga, Anda diminta membandingkan nilai rataan yang besar dengan nilai rataan yang kecil. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan BNT. Jadi contohnya ini ya, ada perlakuan E, perlakuan D, perlakuan C, perlakuan B, perlakuan A yang diurutkan berdasarkan nilai rata-ratanya. Ya, diurutkan berdasarkan nilai rata-ratanya. Jadi sekarang kita bandingkan perlakuan E dengan perlakuan D. Jadi E rata-ratanya 21,6, D 17,6. Ini dikurangkan. Hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibandingkan dengan 3,74. Maka selisihnya akan lebih besar nilai selisihnya dibandingkan pembandingnya. Karena kita menggunakan metode garis, maka E dan D tidak digaris. Kenapa tidak digaris? Karena selisihnya lebih besar dari BNT alfa. Nah, begitu ya. Jadi kalau lebih besar dari BNT alfa, maka dia tidak diberi garis. Yang tidak diberi garis artinya apa? Dia memiliki perbedaan yang nyata secara statistik. Nah, gitu ya. Beda angkanya bisa jadi tidak berbeda secara statistik. Tapi beda angkanya bisa jadi berbeda secara statistik. Kemudian kita lakukan urut ya, setelah E dan D ada garisnya, maka kita tidak perlu melakukan pembandingan E dengan C ya, karena garisnya putus. Jadi kalau sudah ada yang lebih besar, garisnya putus, maka kita sekarang C. C akan kita bandingkan dengan yang di belakangnya, yaitu perlakuan D. D dikurangi C ketemunya 2,2. Kalau kita bandingkan dengan BNT alfa, maka dia 2,2 ini akan lebih kecil ya, karena BNT alfanya tadi 3,74. Karena lebih kecil, maka D dan C ini kita tarik garis ya. Nah, artinya apa? Artinya perlakuan D dan perlakuan C ini berbeda tidak nyata secara statistik. Gitu ya. Karena dia masih bergaris, maka kita lanjutkan sekarang D dengan B. Caranya sama, 17,6 dikurangi 10,8, kemudian selisihnya dibandingkan dengan 3,74. Hasilnya 6,8, yang tentu lebih besar ya. Oleh karena itu, perlakuan D dengan B garisnya putus. Nah, gitu ya, karena dia sudah lebih besar. Nah, sekarang B jangan dibandingkan dulu dengan A, tapi dibandingkan dengan yang belakangnya persis ya. Dengan persis, maka perbandingannya adalah perlakuan B dibandingkan dengan C. Selisihnya 4,6 yang lebih besar dari nilai BNT. Maka antara C dan B itu garisnya putus ya. Kalau garis putus artinya apa? Artinya berbeda ya, secara statistik. Kemudian yang terakhir kita membandingkan B dengan A. Selisihnya berapa itu? 1 ya. Ternyata lebih kecil dari 3,74. Karena lebih kecil, maka kita beri garis. Artinya apa? Perlakuan B dengan A ini berbeda tidak nyata secara statistik. Kemudian hasil kita membandingkan tadi, kita buat dalam bentuk tabel. Yang pertama ini ya, karena tidak ada garisnya, maka kita beri notasi dengan huruf kecil A. Kemudian kelompok yang kedua, D dan C, kita lanjutkan menjadi B kecil. Kemudian B dan A sebagai kelompok 3,
menjadi C kecil. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka lambangnya menjadi CCBBA ya. Kenapa bisa begini? Karena rankingnya dibalik ya. Yang di tabel ini susunannya mengikuti susunan perlakuannya. Yaitu A pupuk kandang, B kompos, C CA, D urea, NPK. Kemudian rata-ratanya ini. Nah, karena itu penulisan lambangnya tentunya juga terbalik ya, tidak seperti yang pada langkah nomor 4 ini. Tapi sebetulnya maknanya sama. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa jumlah buah tertinggi, karena ini adalah jumlah buah, 21,6 buah diperoleh pada tanaman tomat yang dipupuk dengan NPK. Ya, kalau kita lanjutkan lagi ini titik ya. Hasil ini secara statistik berbeda nyata dengan 4 perlakuan lainnya. Kenapa berbeda? Karena lambangnya berbeda ini. Ya, yang NPK itu A, yang lainnya nggak ada A-nya. Maka perlakuan NPK ini secara statistik berbeda nyata dengan 4 perlakuan lainnya. Gitu ya. Ini pengujian yang pertama yang Anda kenal dengan namanya pengujian BNT. Kapan uji BNT ini dilakukan? 1, kalau jumlah yang dibandingkan kurang dari 10. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang dibandingkan kurang dari 10, ini ada 5, maka masuklah dalam kriteria pengujian BNT. Kemudian syarat yang kedua, tadi disampaikan bahwa hitung perlakuannya harus lebih besar daripada tabel ya. Mungkin dari contoh analisis sebelumnya kita lihat bahwa data kita ini menunjukkan bahwa hitungnya lebih besar dari tabel sehingga layak untuk dilakukan uji BNT. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga itu adalah bahwa perlakuannya itu adalah perlakuan kualitatif ya. Jadi ini tidak dalam bentuk angka, kandang, kompos, ZA, urea, NPK atau apa ini? Jenis pupuk barangkali ya, jenis pupuk organik dan anorganik ya, kandang itu organik, kompos organik, kemudian ZA, urea, NPK itu anorganik. Jadi dia tidak dalam bentuk angka karena dia jenis. Nah itulah apa tahapan pengujian dengan BNT. Bapak ulang sekali lagi ya, jadi uji BNT itu diawali dengan penentuan nilai BNT. Nilai BNT akan digunakan sebagai pembanding. Untuk kasus kita ini nilai BNT-nya 3,74 ya. Kemudian yang kedua, kita ranking rata-ratanya dari besar ke kecil. Ya, dari besar ke kecil. Kemudian yang berikutnya adalah Anda lakukan pengurangan antara 2 perlakuan dan hasilnya dibandingkan dengan nilai BNT alfa. Kalau hasil selisihnya ini lebih besar dari BNT alfa, maka dia putus garisnya, tidak ada garis di bawah. Kenapa tidak ada garis di bawah? Ini kita pakai metode garis ya untuk menentukan perlakuan-perlakuan yang berbeda nyata secara statistik. Nah, demikian seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan tabelnya seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi, Anda sekarang sudah bisa melakukan uji beda nyata terkecil. Syaratnya kualitatif, yang dibandingkan kurang dari 10, kemudian yang ketiga, F-hitungnya lebih kecil daripada F-tabel. Baik ya, coba Anda pelajari, baca berulang, kemudian berikanlah catatan-catatan kecil, sehingga Anda juga akan paham melakukan pengujian ini. Ya, insya Allah minggu depan itu Anda akan ketemu dengan koasnya, karena akan ada praktikum rancop ya, nanti Anda akan dibimbing untuk melakukan pengujian-pengujian semacam ini. Nah, saya kira demikian ya penjelasan singkatnya. Nanti akan ada pengujian DMRT ya pada tayangan berikutnya. Anda Bapak minta untuk mencoba di rumah, berlatih dengan bilangan-bilangan random, dan pegang konsepnya sehingga tahu kalau terjadi kesalahan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.